나서지 말아요. Tujuan dalam praktikum kali ini adalah Anda diharapkan dapat menguasai materi yang meliputi pembedaan antara sistem privilege dengan objek privilege, membedakan antara hak invoker dengan definer, mendefinisikan tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan, dan yang terakhir adalah mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS output package. Requirement privilege atau hak akses yang diperlukan, di mana DBA grants akan diolah pada sistem privilege, awana grants akan diolah pada objek privilege. Untuk dapat merujuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda, Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang ditunjuk secara eksplisit, tidak melalui pesan. Granting access to data atau memberikan akses pada data. Untuk direct access, maka menggunakan grant select, di mana squad akan mengakses tabel employer yang diseleksi pada squad.query.employer. Prosedur exclude dengan hak akses dari owner. User invoker right menggunakan hak invoker, artinya contoh codingnya dapat dilihat dengan gambar berikut ini, di mana alurnya yaitu squad mengakses squad query.employer, di mana dilanjutkan dengan mengakses tabel employer, itu secara implisit. Managing stored PLSQL object, mengatur objek PLSQL yang disimpan, artinya dari sebuah objek maka dapat didefinisikan 5 kategori, yaitu general information, parameter, compile error, code short, pickord, dan debug, di mana akan disimpan pada file editor atau data dictionary. User object dapat dibaca pada tabel fungsi berikut ini. Mendaftarkan semua prosedur dengan function, artinya semua fungsi dapat didaftarkan pada API database sesuai dengan prosedur menggunakan PLSQL. Tampilan data dictionary atau user root search adalah sebagai berikut ini. Mendaftarkan kode dari prosedur dan fungsi, hasilnya akan tampak sebagai berikut ini. User error. Dari user error kita dapat melihat catatannya dengan tabel pada user error berikut ini. Mendeteksi kompilasi error, contohnya adalah create or replace procedure log execution is begin input into log tabel untuk mendeteksi user ID, long, date, dan wrong dengan value user dan sysdate, diakhiri dengan n dan tanda garing miring. Mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan user error, dapat dilihat sintaksnya sebagai berikut ini. Mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan show error, kita tambahkan show error procedure log execution pada barisan yang paling atas. Mendeskripsikan pada ISCL plus, maka harus dideskripsikan query employee-nya, kemudian menambahkan departemennya dan tag-nya apa. Mendebat unit program PLSQL. Backset dari DBMS out meliputi mengkumulasikan informasi ke dalam buffer dan mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer. Kedua, memanggil autonomous procedure, contohnya menulis output ke dalam log tabel. Software yang menggunakan DBMS debug yaitu prosedur builder dan third party debugging software. Ringkasan dari segala tampilan tadi, ini merupakan ringkasan dari materi yang disampaikan. Sekilas, ini merupakan topik-topik yang dibahas tadi, yaitu short file untuk sebuah prosedur dan short file untuk sebuah fungsi. Dari latihan praktikumnya, soal yang pertama adalah bagaimana mendapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah
tahun pertama tahun 1991 di tabel employee. Yang kedua, pada praktikum ini topik-topik yang kita bahas meliputi yaitu membuat short file untuk prosedur dan short file untuk sebuah fungsi. Ini merupakan latihan pada soal nomor 2. Soal yang ketiga adalah menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi dengan contoh tabel sebagai berikut ini. Ini merupakan query atau tampilan yang digunakan untuk gaji maksimum dari pekerjaan di atas setengah gaji minimum seluruh perusahaan. Soal yang keenam, query digunakan untuk menampilkan karyawan yang mendapat gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. 7. Ini merupakan query yang menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama. Untuk nomor 8, yaitu nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Soalnya yang menampilkan cat organisasi dari departemen Morg, cetak nama akhir, gaji dan independen. Buah repot yang menampilkan hierarki manajemen dimulai dari karyawan yang nama terakhir voucher, kemudian cetak nama dan manajer ID dan departemen ID.